Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita curahan limpahan rahmatnya serta inayahnya, hidayahnya, taufiknya, seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita berupa kehidupan, kesehatan, kesempatan, keimanan. Dengan semua kumpulan nikmat-nikmat itu kita bisa melangkahkan kakinya, meluangkan, ya, bahkan mengorbankan kesenangan-kesenangan atau apapun yang mengikuti nafsu-nafsu kita yang inginnya enak-enak, ya kita korbankan untuk sementara menuntut ilmu atau hadir di majelis ini untuk dijadikan majelis dzikir dan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dilapangkan dadanya, ya, dibukakan pikirannya, diluaskan hatinya untuk menerima ilmu, untuk kemudian menjadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita, ya, yang sedang tertimpa musibah, ya, yang bencana alam, yang penyakit, mereka yang sudah meninggal, orang tua kita, semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, ya, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya, yang sudah meninggal diterima amal ibadahnya, ya, diluaskan kuburnya dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada bahasan tentang pokok persoalan seputaran sholat, yaitu faslun awqatus sholati khamsah. Jadi masuk kepada dimensi waktu. Kalau kemarin kita membahas beberapa tentang dasar-dasar toharoh, ya, kemudian juga rukun-rukun sholat, termasuk pembatal-pembatal wudu, pembatal sholat. Sudah menguasai, ya? Insya Allah. Jadi sudah bisa membedakan antara bagaimana menghilangkan hadas, menghilangkan najis, apa itu hadas, apa itu najis. Karena ini sudah berulang dari sekarang kita belajar kitab Safinah, ya, ataupun secara tradisional dari dulu kita ngaji. Ya, ini yang hadir, masya Allah nih banyak ya guys. Ini makanya tantangannya untuk menuntut ilmu di zaman ini untuk duduk, ya, mendengarkan, bertawadhu, ya, apalagi seputaran tentang toharoh, ya, ngajinya apa? Toharoh, fikih. Itu harus mengutamakan atau membuka, melapangkan dada dulu untuk apa? Tawadhu. Karena kalau tidak, mungkin akan mental, mungkin akan keburu penuh seperti air yang penuh. Tapi ketika ditanya, misalnya Pak Isa, nah, apa bedanya hadas sama najis? Ya kan? Ya, itu kalau kita beribadah terus berumah tangga, itu harus kenal sekali yang namanya hadas sama najis. Jangan sampai kita sudah berpuluh tahun belajar nggak bisa bedain mandi. Ada berapa macam mandi? 3. Mandi apa aja? Mandi wajib, mandi sunnah, mandi sunnah, ya masya Allah, ya mandi biasa ya, mandi sunnah itu oke lah. Tapi sebenarnya mandi wajib, mandi junub. Walaupun khaifiyatnya sama, ritualnya sama, mandi wajib, mandi junub. Kan nggak bisa disebut kalau Jumat mandinya mandi apa? Pagi sebelumnya. Itu kan sunnah, namanya mandi apa? Nah, kalau mandi sunnah itu secara spesifik mandinya mandi yang biasa, mandi untuk membersihkan
membersihkan najis dan kotoran. Itu mandi biasa atau mandinya sunnah hukumnya. Yang Jumat juga sunnah, tapi namanya mandi. Emang wajib hukumnya? Itu namanya mandi besar. Itu mandi besar. Makanya nawaitu ghusla raf'al hadasil akbar, mandi besar. Karena nggak bisa disebut wajib, kan hukumnya memang sunnah, tapi khaifiyatnya beda. Kalau mandi membersihkan yang najis itu ya mandi sunnah, hukumnya sunnah, sebaiknya dilakukan. Tapi kalau mandi besar itu khaifiyatnya harus sama, seluruh badan harus basah. Kalau mandi biasa misalnya ada kuping, ini yang suka nih kelewat bapak-bapak atau bahkan ibu-ibu, ini belakang hidung, bawah janggut. Kalau yang sudah berjanggut diusap-usap janggutnya. Kalau yang di belakang telinga, maaf ya, lubang pusar. Itu kalau mandi wajib, mandi junub, lubang pusarnya nggak kena air, batal. Maka dia sholatnya juga batal. Apalagi jadi imam, batal semua makmumnya. Tanggung jawabnya luar biasa. Nah makanya tadi awalnya harus bisa membedakan antara hadas dan najis. Apa Pak bedanya hadas sama najis? Balik lagi nih. Ayo, aduh. Kalau najis, kelihatan dari luar. Coba udah mulai tuh muncul. Apalagi kalau hadas? Krik. Aduh, ini bahaya nih. Ini fikih kalau enggak, karena kalau fikih itu kalau tidak diketahui dengan baik bisa menyusahkan diri sendiri atau bahkan bisa membahayakan. Bahkan ada kasus yang meninggal gara-gara kesalahpahaman tentang fikih. Ya, kalau tidak salah itu di zamannya tabi'in atau tabi'ut tabi'in, zaman setelah sahabat. Di satu medan perang, ya, junub, pokoknya cerita dikisahkan di situ junub. Ketika itu dipaksakan untuk mandi, meninggal karena saat itu sedang sakit, yang dia tidak boleh kena air. Nah, ini kan kita bingung. Nanti kita kasusnya gimana? Mungkin kita nggak perang, tapi ternyata torennya habis, lampunya mati. Apakah tayamum atau pakai galon? Atau nggak mandi? Itu kan bingung. Apakah sudah disahkan dibolehkan bertayamum? Air galon kan ada. Tayamum. Terus besaran berapa banyaknya air yang digunakan untuk mandi itu juga kita banyak keliru. Kelirunya dalam arti kita berasumsi kalau yang namanya mandi itu harus ngebanjur gitu ya. Biar padahal 1 galon itu bisa untuk suami istri mandi. 1 galon. Misalnya kita punya 2 galon tuh. 1 galon itu masih harus digunakan karena ada air, sebab atau ilah untuk bertayamumnya masih belum ada. Maka tayamum itu tidak boleh dilakukan ketika asbabnya belum ada, atau misalnya kehilangan air, kesusahan air dan seterusnya, karena belum darurat. Bahkan maaf, bisa jadi dia ke tetangga numpang mandi walaupun dengan rasa malu, bisa jadi ya. Tapi kaedah ilat itu gugur tidak bisa hilang dengan rasa malu gitu ya. Darurat Pak Isa, mau nggak mau ya numpang dia. Kalau hadas Pak, kembali kepada konsepnya nih ya. Kalau hadas itu adalah keadaan atau kondisi yang menghalangi seseorang. Jadi bukan zat. Jadi kata kuncinya kalau ditanya apa hadas, nanti ditanyain anaknya nggak ngerti. Pokoknya hadas sama najis begitulah gitu ya. Kalau hadas itu kondisi atau keadaan seseorang yang terhalangi dari satu ibadah yang membuat dia jadi batal atau tidak sah. Tapi kalau najis itu adalah zat, ya, zat yang menghalangi ya seseorang itu dari satu ibadah atau batal ibadahnya. Jadi bedanya apa? Kalau hadas itu keadaan, kondisi yang ada pada seseorang, kayak maaf ya, males itu kondisi, sakit itu kondisi, itu hadas. Sebabnya apa? Sebabnya bagi laki-laki salah satunya adalah junub, makanya ada mandi junub, gitu, karena bersenggama atau berjima dengan istrinya. Sebaliknya juga dengan istri.
Nanti sampai ke fikih bahwa laki-laki juga harus tahu ngasih tahu istrinya, apalagi musim dingin kayak gini. Ternyata mandi janabah atau mandi junub bagi seorang istri yang rambutnya panjang itu tidak mesti harus basah semua. Bisa dikuncir atau disanggul, dikuel ya, orang Sunda dikuel sedikit, terus dibasahi sebagian. Nah kalau enggak mah istrinya sakit, kesian, misalnya seperti itu. Boleh. Kalau mau dibasahin semua bagaimana Ustadz? Boleh. Tapi kalau memang harus basah sebagian, beda dengan nanti mandi namanya mandi wajib. Ya, mandi wajib kapan? Mandi wajib bagi istri kapan? Habis haid atau habis nifas atau habis melahirkan. Apa bedanya nifas sama melahirkan? Ya. Kalau nifas belum tentu habis melahirkan. Kapan? Bisa jadi habis keguguran. Ini fikih-fikih rumah tangga, jangan sampai laki-lakinya nggak tahu. Ya, kalau keguguran itu juga nanti mandi, tapi itu namanya mandi wajib. Kalau nifas, mandi wajib, keguguran, habis haid itu semua harus basah dari ujung kepala, ujung rambut, semua nggak ada bagian terluar. Nih telinga juga kadang-kadang kita wudhu nih. Nah, ini emang fikih ini belajarnya kayak begini yang teknis haifiyat. Ya, teknis-teknis atau ritual. Karena ada sebagian orang sekarang tidak mau belajar fikih, jadi ngasal. Oh, yang penting mah niatnya, ya nggak bisa. Kalau yang penting niat mah tadi kita sholat 4 rakaat mau. Kan niatnya baik. Boleh nggak? Iya nggak boleh, ada aturannya. Kayak misalnya Ustadz, udahlah nggak usah ngeributin ini panjang, ini pendek, ini A, ini A. Allah mematahu ini, nggak bisa, ada aturannya. Ada orang yang dinasehatin, kalau dinasehatin jadi beralibi, beralasan, ngeles gitu ya. Oh, Allah maha tahu, ya iya bener, Allah maha tahu, bener nggak? Bener, tapi bukan di tempatnya. Ketika ngeles dikasih tahu Allah maha tahu ini Ustadz. Allah maha tahu lah, yang penting mah kita nggak nyakitin orang, kata-katanya baik, nggak sholat juga nggak apa-apa. Nah ini kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah hadirin sekalian, jadi kita masuk ke sekarang dimensi waktu. Walaupun sebenarnya sekarang sudah ada handphone, ada jadwal, ada alarm, ada jadwal digital ya. Tapi penting ini untuk kondisi-kondisi tertentu masih harus, karena ini konsep dasar. Yang pertama, awwalu waqti zuhri. Jadi pertama, awal waktu zuhur itu zawalu syamsi, tergelincirnya atau condongnya matahari, kepleset ya, kalau celincir itu, dari bayangan yang ada di atas kepala atau matahari di atas kepala ya. Kemudian dia sedikit miring, sedikit beberapa derajat. Jadi kalau waktu di atas kepala itu justru waktu haram untuk sholat, waktu zuhur itu sedikit. Kalau kita misalnya camping di hutan, di perjalanan, nah itu patokannya masih kepake, makanya akan terus kepake. Kalau waktu digital nggak ada jam, nggak ada listrik, kita nggak kepake. Tapi kalau konsep ini, makanya justru ini bantahan bagi sebagian orang yang bilang syariat itu tidak sesuai atau tidak bersesuaian lagi dengan zaman. Kebalik, justru konsep-konsep dan rumusan-rumusan syariat sampai akhir zaman pun akan terus kepake. Konsep matahari, bayangan itu kepake. Karena tadi, kayak kemarin kita ditakut-takutin nanti mati lampu, gimana nggak bisa ngambil duit. Jangankan ngambil duit, ngambil air aja kita susah. Coba mati lampu. Wah, mulai kan berpikir gimana bikin sumur timba lagi. Mangkaning pelataran rumah udah habis semua dicor. Ya kan? Nah, coba sekarang Pak, terbayang nggak kalau misalnya seminggu aja Pak Isa? Waduh, tukang galon nekor itu. Iya, mandi pakai galon Pak Ujang. Bayangkan nggak? Kita yang punya uang puluhan juta, ratusan juta, itu nggak bisa diambil. Nah, mulai lagi nanti sampai ke konsep, makanya ajarkan anak kalian berkuda, memanah, nggak lagi ada peluru, nggak ada lagi zaman digital, nanti balik lagi. Nah, itu udah mulai kebayang tuh akhir zaman sekarang. Termasuk kayak investasi yang paling aman gitu. Ya, selain misalnya tanah, emas dan seterusnya. Jadi untuk transaksional saja. Jadi jangan terberleha-leha dan santai merasa aman nih. Orang yang memegang uang digital gitu, melihat rekening banyak dan seterusnya, hati-hati.
Kalau tek aja mati lampu seminggu, saya bukan nakut-nakutin, tapi memang faktanya itu bisa terjadi, dan itu udah terjadi di negara mana itu? Yang mati lampu itu beberapa hari. Hah? Irak ya? Bukan, di Eropa juga pernah gitu ya. Di Irak sekarang. Al-alam ya. Tapi udah terjadi kan. Jadi ini bukan ya itulah pokoknya ya. Ya Ustadz, saya mah di rekening juga nggak ada yang ketinggalan ya itu hanya peringatan seperti itu. Nah itu waktu awal. Wa akhiruhu, dan akhirnya masiru zilli asyai'i mitlahu ghaira zillil istiwa. Jadi waktu akhirnya itu ketika matahari bayangan dari matahari, atau kita punya lampu itu bayangan mataharinya ya ada di pas dengan tinggi benda aslinya. Dia udah mau dikit lagi asar. Kalau asar nanti udah ada, kalau matahari itu berarti dari sebelah barat, berarti adanya di sebelah timur bayangannya. Sebelah timur, bisa timur laut, bisa tenggara, karena matahari itu kadang-kadang bergeser begitu ya. Kadang agak ke utara, intinya dia ke timur. Itu panjang sedikit. Jadi kalau misalnya 30 cm penggaris kita didiriin, ini misalnya ada bayangan di sana, bayangannya pas kita ukur lebih panjang, itu masuk waktu asar. Gitu ya. Nah, sebenarnya penekanannya di sini adalah waktu yang sudah kita genggam di handphone, di jadwal, itu harusnya bisa lebih membuat kita disiplin. Itu sih sebenarnya pelajarannya. Yang aneh itu waktu di sini ada, alarmnya ada, jadwal sholat ada, peringatnya ada. Tapi kalau yang menyedihkan itu sholat zuhur rasa asar, sholat asar rasa maghrib, nah itu asrin jadinya ya, jamak itu mah ya, nggak bisa ya. Nah itu yang ditekankan. Ayolah nih kita belajar dari segi dimensi waktu ini, termasuk kita sekarang ada di bulan Rajab, bulannya perintah sholat ini. Salah satu yang harus kita perbaiki itu dari menunda-nunda. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ya wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'ala salatihim sahun. Yang termasuk yang lalai itu yang kita udah tahu. Ini kita tuh aneh, udah tahu jam 12. Jam 12 udah mau azan, setengah 12 masih bikin adukan semen. Ya, baru mulai ngechat. Ntar katanya pas ngechat tanggung. Ya itu kan nyari penyakit. Gitu. Nah, nanti itu akan ngefek kepada pribadi dan karakter kita yang suka menunda-nunda, termasuk naudzubillah ya. Mudah-mudahan jangan ya, dan kita taubati. Jangan sampai kebiasaan kita menunda, kebiasaan kita melalaikan dan meremehkan itu ngefek kepada datangnya rezeki. Karena waktu sholat sering kita akhir-akhirkan, karena waktu sholat itu kita sering abaikan, ya kita lalaikan. Lalainya kenapa? Lalai, bukan lalai bahasa Karawang ya. Lalai teh lalai naon lalai. Kalong ya, kalapar gitu. Bukan. Tapi lalai karena kita ya tadi udah tahu itu aneh gitu. Aneh, keanehan dalam hidup kita, jadwalnya udah tetap, udah teratur, tapi kita sering terlambat. Ini malu nih. Ada bagian rezeki pengen cepet-cepet, pengen cepet datang, kalau bisa mah sebelum tanggal 25 ada yang rezeki sebelum tanggal gajian, tapi pelebah lagi kita dipanggil sholat, hayya 'alas shalah. Nah, ayo sholat. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Buat kita menang, beruntung. Sering saya sampaikan bahwa kalau kita sudah beruntung dengan jalan kita takwa, jalan taat, nanti itu bisa mengalahkan orang-orang yang pinter. Sepakat nggak, Bojang? Kalau beruntung itu bisa mengalahkan orang yang kaya. Potensi apapun, kelebihan apapun yang dimiliki orang lain, itu bisa kalah dengan orang yang beruntung. Untung deh mah. Untung duitnya pas juga, tapi bisa berangkat haji. Udah berangkat umrah deh, wah katanya gitu. Padahal cuman ngegeral karung dari jam 6 sampai jam 9 pagi jualan bawang. Tersembage gitu ya, enggak tersepira gitu. Nah, itu namanya beruntung. Bagaimana cara mencapai keberuntungan? Nah, banyak ayat-ayatnya. Ya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Ya, banyaklah berzikir. Yang dibanyakin itu bukannya kerja keras. Kerja keras, kerja cerdas perlu, tapi jangan mengalahkan banyaknya berzikir. Baik itu berzikir dengan lisan, berzikir dengan perbuatan, berterima kasih sama Allah, itu lebih banyak supaya kita beruntung. Ari ngandelin lemburan mah, utang juga nggak ketutup-tutup. Nah, kita andelin gimana? Tahajudnya itu zikir, baca Qur'annya ditambahin. Kalau sibuk udahan mah sibuk. Ini mah subuh jam 4 terlambat, subuh jam 5 terlambat. Ya, jangan sampai kayak ada tetangga saya. Kalau subuhnya jam 4 dia ya harusnya bisa sholat qobliyah, sholat fajar yang dijamin oleh Rasul lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Dia ayo ngutek naon teh. Kan dia jualan makanan gitu ya, nyiapin kotakan makanan, masuk-masukin terus ngiket-ngiket di motornya. Saya jadi memperhatikan, ini kok aneh. Jam 4 dia masih rapi-rapi, subuh jam 5 juga angger. Nah, itu mental. Kalau ada kita, sekarang kan udah mundur lagi nih ya, 4:30 ya. Udah mundur nih 4:30. Jam 4 terlambat, 4:30 terlambat. Kali kalau jam 4 terlambat mah, kali masih kemalaman gitu, awal. Ya jangan sampai, harusnya jam 4:30 diincer. Jangan sampai kalah lagi. Udah mah memang kalau jam 4 sholatnya di rumah gara-gara ngejar pengen berangkat ke pabrik. 4:30 mah atuh. Atau sebaliknya kalau 4:30 nggak keburu karena berangkat mau ke kantor atau ke pabrik, pas jam 4 mah atuh ke masjid. Ada gilirannya. Nah, itu jadi nanti juga mental. Ini bicara dari dimensi waktu. Karena tidak hanya ditinjau dari aspek fikih soal waktu sholat ini, tapi juga nanti dari aspek tasawufnya, bagaimana dari segi keakidahannya, berkaitan sekali dengan keimanan kita. Kalau mulai hare-hare, coba deh tanyakan dalam diri kita. Kita itu sering terlambat sholat, sering ketinggalan sholat berjamaah, bukan karena sibuk-sibuk teuing. Bukan, karena diengke-engke, nyoo HP gitunya. Tuh, ya udud lah, kopi can anggus kan gitu. Cobalah di 2026 ini, di bulan Rajab yang the momentum kita rayakan sebagai Isra Mi'raj, coba perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Ini makanya bahasan tentang sholat ini agak panjang dibandingkan bahasan-bahasan yang karena penting sekali. Bahkan nanti itu hikmahnya kenapa sholat itu akan pertama kali ditanyakan. Jadi kalau kita melihat hidup kita berantakan, rezekinya suka seret, suka terlambat, ya banyak masalah yang gak selesai, coba lihat sholat kita. Kalau udah tepat waktu, pikirannya fokus apa enggak? Kan kita suka mengikuti nafsu, udah sampai sholat Allahu Akbar juga, aduh gimana nanti ini yang mau dilakukan, ya lagi ngapain, mau ngapain, itu ayo aja terus, gitu. Sampai kita menganggap bahwa apa yang ada di pikiran kita itu lebih baik daripada rencana dan takdir Allah. Padahal kalau orang udah salah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti Allah Maha Besar dengan segala rencana dan takdirnya. Nah, ini kalau kita menunda apa yang sekarang misalnya Pak Isa lagi ngecat atau lagi ngebobok tembok atau lagi memperbagus rumahnya atau lagi ngulik motornya atau kita lagi ngusap-ngusap mobilnya, ada saya, tetangga musola, tetangga saya di sana. Dia lagi tanggung Ustadz, lagi basah ini, lagi sanpoli mobilnya lagi usap-usap. Apa yang kita lagi usap-usap itu kita tinggalkan. Coba kalau tiba-tiba lagi ngelap mobil, nunda sholat terus meninggal. Lagi ngecat rumah, lagi ngopi, lagi ngudut meninggal. Itu kita tinggalkan. Jangankan sekedar ngudut ngopi, sesuatu yang masih remeh. Sesuatu yang mungkin berharga, yang dinilai orang berharga, kita tunda sholat kita gara-gara itu, ditinggalin. Apa yang kita selama ini anggap tanggung, itu ditinggalin. Ya tanggung juga kalau udah meninggal mau gimana, udah qaid, udah mati, maaf ya kasar ya Ustaz ya. Udah meninggal, ya gimana, mau gimana lagi. Nah, itulah yang harus sekarang kita banyak pikirkan, apa udah yang 40, 50 gitu. Jangan lagi menunda-nunda. Bukankah yang dikubur sana itu penyesalan terbesarnya adalah menunda. Dulu saya sebenarnya bisa. Sebenarnya sih saya bisa ke mushola. Sebenarnya sih saya bisa sholat tepat waktu. Cuman ya kita nggak punya alasan. Ketika ditanya malaikat nggak ada punya alasan. Gitu ya. Yang kedua,
Wa awalu waqtil asri, waktu asar tadi, idza sara zillu kulli syai'in, ya, kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Jadi yang tadinya bayangannya sama dengan tinggi benda sudah condong sedikit, nambah sedikit. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, ya. Dan akhirnya terbenam atau sudah adanya matahari di ufuk barat. Itu tandanya juga sudah sedikit lagi waktu awal maghrib. Wa awalu waqtis maghrib, waktu maghrib itu ghurubu syafaqil ahmar. Jadi nanti ada namanya lembayung, layung, tahu layung. Nah, itu namanya waktu maghrib. Ada lembayung senja namanya. Ada yang ke oren-oren, apa namanya, warnanya senja, ya, apa? Oren. Bahasa Indonesia apa oren? Jingga, ya, langitnya udah warna jingga. Nah, itu mulai masuk maghrib. Bagaimana kalau kita misalnya di pabrik ternyata belum ada yang azan? Kalau waktunya sudah masuk, jadi waktu nanti masuknya waktu sholat itu adalah bolehnya itu ketika waktu masuk, bukan waktu azan. Jadi kalau kita misalnya lagi di kampung, di hutan, atau di satu gunung, di negara tertentu yang nggak kedengaran azan, maka ini akan kepake. Ini akan terpakai. Ya, atau bahkan nanti ada fikihnya lagi, bagaimana kalau di negara-negara tertentu yang mataharinya rata terus. Nah, itu juga nanti ada fikihnya. Belajar, saya mah jauhan Ustadz, yang kemana bawa, cina ke Eropa, cina ke Indonesia juga belum kekurilingan gitu kan. Tapi ya harus antisipasi, ilmunya harus ada. Ya jangan nanti pas udah ada di sono baru belajar, nyesel nyari di Google, udah gitu nggak ada sinyal, nggak ada ilmunya. Makanya ilmu itu harus ada sebagai sakofah atau sebagai wawasan persiapan ketika kondisi-kondisi tertentu itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai, ya, termasuk misalnya ketika sholat kemarin kita belajar kalau Fatihah itu nggak berdiri jeda, tapi banyak habis belajar fikih misalnya Allahu Akbar, masa baca Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumin, itu batal. Jadi kalau bacaan atau ayat Al-Fatihah, kalau ayat lain mungkin masih boleh, tapi Al-Fatihah kejeda, yang dimaksud kemarin itu nggak boleh saktah, itu termasuk diantaranya dengan muaf. Bagaimana Ustaz? Harusnya ayatnya diulang, apalagi sambil garuk-garuk atau gimana bisa sholat sebagai penolong, wasta'inu bisobri washolat, sambil garuk-garuk di pantat, yang begini. Bismillahirrahmanirrahim, al-qari'ah, itu makanya enggak boleh, ya, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi sukaro itu bukan sukro, ya, sukaro. Sukaro itu bukan cuma mabok karena dia mabok khamr, bukan cuma lagi beler. Termasuk diantaranya kalau kita ngantuk banget, misalnya kita pulang nih sip 2, belum sholat isya, jam 11:30. Kalau yakin daripada enggut-enggutan sholat 11:30, mendingan itu sholatnya jam 2, tidur dulu sebentar, itu lebih afdol. Tapi kecuali kalau, wah Ustaz, saya kalau tidur bisa bangunnya subuh gitu. Nah, tadi dikondisikan dulu wudunya, cuci muka, kalau perlu ngopi dulu. Jadi ada larangan, wala taqrabu, di surat An-Nisa, wala taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kalian dalam kondisinya ya beler, nggak sadar gitu. Termasuk diantaranya bukan hanya mabuk miras, tapi ketika kita ngantuk, lelah perjalanan. Ketika perjalanan nih, aduh Ustaz, kalau nanti enggak, minimal kumpulin tenaga dulu. Atau sebaliknya, kita pulang jam 9:30, 9:30 udah mau motor jauh gitu ya, udah lelah, capek, habis makan kayaknya ngantuk, ya udah tidur dulu sebentar. Sesekali, kalaupun kelewat boleh. Misalnya sesekali dia hilap, tiba-tiba bangun, Allahu Akbar, salat subuh. Berarti salat isyanya kapan? Ba'da subuh. Salat subuh dulu, salat yang di waktunya dulu, baru salat isyanya di qadha. Tapi jangan tiap hari, nggak boleh tiap hari. Ya, kalau ternyata lewat, lalai, tetap harus dibales di qadha. Sama seperti istri-istri kita yang hati-hati nih, ingatkan istrinya. Kalau misalnya haid jam 1 belum salat zuhur, itu salat zuhurnya kalau dia menunda, zuhurnya harus di qadha. Selesai, misalnya hari ini hari Sabtu, selesai nanti lagi hari Jumat misalnya. Maka yang hari ini zuhurnya gara-gara dia nunda, itu
kalau kita misalnya nggak ingatkan, kita ikut dosa besar. Itu sering suka begitu tuh ibu-ibu. Sama suka, mah kalau bukan karena ngejar-ngejar selesai mandi Pak Isanya langsung gembira gitu, bukan. Tapi karena sering ibu-ibu itu menunda, dan itu termasuk dosa besar. Kapan? Ya minimal kalau udah bersih dicek, yes. Yes, itu gembira sekali. Mama udah sholat duha, ya soleh banget kayaknya. Mama udah sholat duha, jadi tumben Pak. Nanyain sholat duha, padahal mah modus ya. Ya itu kalau misalnya udah dicek minimal maghrib atau asarnya sudah sholat. Kalau zuhur masih ragu, apalagi sudah pasti artinya udah 5 hari, 7 hari itu teratur, ya teratur sudah itu ya udah. Tuh, kalau misalnya 15 hari belum juga berhenti, wajib dia diajak sholat, ya karena itu istiadah. Ya darahnya itu darah kelainan, darah penyakit flek atau darahnya seperti itu. Nanti macam-macam darah juga nanti nih kalau ibu-ibu ditanya, ngerti nggak? Mah, kata Pak Ustadz, ngerti nggak darah istiadah itu seperti apa? Warna darah seperti apa? Kalau keluar flek seperti apa? Flek di awal sama flek di akhir. Itu suaminya bertanggung jawab atas fikih-fikih seperti itu, termasuk anak gadisnya. Bagaimana kalau anak gadisnya awal haid yang tidak teratur? Bapak-bapaknya jangan, aduh Ustaz saya udah capek, udah nyari duit. Enggak, tanggung jawab bapak itu bukan cuma nyari nafkah dan nyari duit saja. Tanggung jawabnya di dunia akhirat memimpin, terutama pemimpin dalam agama. Ya, makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu khitabnya kita Pak laki-laki. Yang diajak bicara, yang diperintahkan itu kita. Laki-laki sebagai penyelamat dan pendidik ya bagi keluarga kita. Kemudian wa akhiruhu ghurubus syafaqi ahmar ya. Jadi syafaq ya. Ada di surat apa syafaq itu? Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabuna tabaqan an tabaq. Malahum surat apa itu? Ayo, asdaq dia. Al-Buruj apa At-Tariq? Nah, nanti Pak Ujang lah yang nyari lah ya. Lama nanti nunggu ini. Murojaah lagi berarti ya, murojaah lagi. Nah, kemudian ya. Murojaah ya. Wa awwalu waqti subhi Isya ya. Ya, wa awwalu waqtil isya ghurubu syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'u ya. Tulu'ul fajri fajri shadiq. Jadi fajar shadiq itu fajar pertama yang mungkin secara kasat mata agak sulit dibedakan. Jadi agak putih. Makanya kelamnya malam itu, akhir malam itu semakin pekat. Kalau udah mulai agak putih sedikit, itu namanya fajar shadiq. Nah, nanti beda dengan waktu syuruk. Kalau waktu syuruk itu udah kayak terang neon. Kalau terang waktu patromak, terang jempret ya, nyebrot lah gitu, apalah artinya. Udah kalau bahasa Nabi sudah membangunkan anak kambing yang sedang tidur, itu namanya masuk waktu duha. Ya syuruk juga sebenarnya awal waktu duha. Itu waktu-waktu yang kita harus ketahui batas-batas waktu sholat ya. Ya bedanya nanti tulu. Kalau tulu itu justru waktu beberapa saat sebelum syuruk. Nah, itu makanya ada 3 waktu. Jam 6 bukan jam 6 pagi ya. 0 derajat, 90 derajat, sama 180 derajat itu waktu haram. Sesaat sebelum maghrib itu tidak boleh sholat. Kecuali kita misalnya terlambat sholat asar. Sholat-sholat yang memang darurat, yang memang harus dikerjakan. Ya, kalau misalnya gimana Ustadz, kita masuk nih sholat mau tahiyatul masjid, nunggu azan. Karena waktu-waktu haram itu tidak lebih dari kira-kira 1 menit. Kalau udah kira-kira 1 menit sebelum azan, berarti itu kalau disebutnya waktu apa? Waktu tanduk setan. 1 menit sebelum zuhur kira-kira nih ya, kalau dihitung sama waktu 1 menit sebelum zuhur, 1 menit sebelum maghrib, sama 1 menit sebelum syuruk. Waktu isyraq. Nah, kita kan suka diajarkan sama Ustaz waktu isyraq. Nah, siapa yang sholat isyraq dari
subuh berjamaah, terus kemudian zikir, baca Quran, baca buku, ya salawat atau apalah, kan zikir, kemudian habis itu salat isyraq, maka baginya pahala haji dan umroh, ya, mabrur. Itu. Nah, kemudian waktu-waktu ya tadi, waktu-waktu soal rujukan dalam Al-Quran. Ini kadang-kadang hari ini banyak orang yang suka nyeleneh-nyeleneh. Dalam nanyain lah, emang ada waktu sholat dia? Ada. Cuman memang menafsirkannya tidak secara letterlock. Cara misalnya secara zahir, misalnya kayak tadi fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tuzhirun, itu surat Al-Isra ayat 17. Yang juga dibaca ketika kita zikir pagi atau zikir sore. Ya, ada di zikir al-masurat kubro. Ya, kalau yang suka bacanya ya sugro, udah sugro disugroin lagi. Ya, al-masurat sugro, baca kulhu 3 kali setiap pagi, setiap sore. Baca kulhu 3 kali, disugroin lagi sama dia. Baca 3 kali, dibikin 1 kali. Waktu belajar, iya, sekarang mah jangan, ya, Pak Ujang atau yang lain. Kalau misalnya wiridnya dianjurkan 3 kali, ya 3 kali. Bahkan itu bisa jadi wasilah dapat apa? Dapat pahala rumah di surga. Apa amalannya? Membaca kulhu 10 kali, bukan 3 kali. Dicicil pagi 3, habis subuh 3, ya, terus habis maghrib 3. Sebenarnya kalau waktunya panjang itu, ini kalau di masjid saya nggak tahu rujukannya apakah ada atau saya belum tahu ya. Sebenarnya maghrib sama subuh itu falak juga 3. Cuma di banyakkan masjid falak kenapa jadi 1 kali? Ya nggak tahu saya, maksudnya kalau saya mungkin nggak ada saya nggak tahu rujukan hadisnya. Tapi setahu saya kalau waktu zuhur, asar sama isya itu baca kulhu falak anasnya 1 kali. Tapi subuh sama maghrib itu harusnya baca apa? Istighfar 3 kali, terus apa lagi? La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. 10 kali, bukan 3 kali. Ya boleh juga 3 kali. Kalau darurat, kalau lagi buru-buru, lagi ngajarin awal-awal jamaah. Tapi kalau jamaahnya udah terbiasa 10 kali. Pakai yuhyi wa yumit. Siapa yang baca itu istighfar, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dilanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus kemudian diatur subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka diampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, walaupun seisi langit dan bumi. Siapa coba yang enggak pengen? Ini kita kadang-kadang kita suka lupa, sehingga habis maghrib langsung pada jalan, Allahumma antas salam, selesai gitu. Nah, ini jangan sampai terlewatkan gitu ya. Jadi baca kulhu, falak, anas 3 kali. Subuh juga sama. Jadi yang sama itu subuh sama maghrib. Ya. Kalau yang waktu lain sebenarnya la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa menggunakan yuhyi. Walaupun nggak dosa ditambahin yuhyi wa yumit. Cuman kalau kita merujuk dari beberapa tuntunan hadis-hadisnya, yang waktu zuhur, apalagi asar sama isya sebenarnya tidak pakai yuhyi wa yumit. Apa hikmah dan rahasianya itu ada bahasannya. Yang penting sekarang kita sebenarnya harusnya sami'na wa ata'na aja dulu gitu. Jadi ternyata sebenarnya asalnya yang pakai yuhyi wa yumit itu yang rojih, yang kuat itu maghrib sama subuh. Terus la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitnya itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berapa kali? 10 kali. Emang harus sabar. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, nah naiknya doa itu lancar, bahkan tanpa berdoa pun seringkali dikabulkan. Kita nih sama temen kita ibaratnya punya salah, atau kita sama orang tua punya salah. Ya kalau punya salah mah jangankan dikasih bonus, jangankan dikasih uang jajan, minta aja kayaknya susah. Ya kita punya salah sama orang, tiba-tiba minjem 100.000, nggak ngotak lu katanya kan gitu. Iya, nggak mikir apa gitu ya. Kenapa? Karena punya salah. Nggak ya, minjem 100.000, ya gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi dikir-dikir
khaifiyat yang sudah ditentukan. Ada ayat-ayat lain ketika waktu subuh, ya, ketika waktu isya. Jadi sekarang itu banyak podcast, ya, terutama di dunia maya, sesuatu yang nyeleneh gitu. Tapi kadang-kadang nyeleneh pun kalau kita tanpa ilmu, kadang-kadang membuat bingung. Ya, kan bingung. Ya, emang iya ya, emang. Padahal ada hafizu ala salawati wa salatil wusta. Salat wusta salat apa? Salat asar. Ya, jagalah salat-salatmu dan salat asar gitu. Nanti jadi sampai ke wilayah-wilayah tauhid, akidah. Sama aja kok, orang Islam juga nyembah itu tuh batu. Di Mekah kan ada batu apa? Batu Hajar Aswad kan gitu kan, sekarang berkembang kan narasi-narasi seperti itu yang menyesatkan. Akhirnya kalau kita emang iya ya. Padahal kalau kita belajar sirah, kata Umar bin Khattab, kalau saja bukan karena perintah Allah lewat Rasulnya, ya bahasa kita nih kasarnya, najis gua mah gitu. Najis gua mah nyium-nyium Hajar Aswad. Itu artinya apa? Konsep perintah. Kita kenapa menghadap Ka'bah? Karena ada perintah. Makanya jangan asal jalanin. Kemarin ada yang ngeratap-ratap doa-doa salawatan di dinding masjid mana tuh? Tempat wisata. Hah? Bukan Borobudur, yang Borobudur mah yang dikir-dikir itu kan. Ya itu mah jelas lah, itu mah kalau orang waras nggak usah dianggap lah itu mah ya, karena itu ternyata aliran tertentu lah gitu. Gitu. Itu ada yang akhirnya tempat wisata di belakang roster, orang bangunan juga baru, apalah nggak ngerti saya itu kan. Akhirnya diberhentikan kan, maksudnya di stop itu wisatanya. Ada yang komennya apa? Emang kalau ngeratap dan berharap ngalah barokah dari satu masjid nggak boleh? Kenapa megang-megang Ka'bah boleh? La ilaha illallah. Berarti kan sangat dangkal sekali pengetahuan dan wawasan umat Islam, sehingga hal-hal yang semestinya sudah dipahami dengan baik. Kenapa di Ka'bah begini? Kenapa air Zam-Zam punya keutamaan? Nggak bisa sembarangan dengan air-air lain. Ini mah air nyembur, luapan dari sumur dianggap barokah, dianggap gini, nggak bisa. Jadi tadi konsep utamanya makanya perintah dan larangan. Kalau misal hal-hal tertentu kita jadikan suci, hari tertentu itu istimewa, itu kan ada perintahnya jelas itu dulu. Ada enggak rujukan Al-Qur'annya, ada enggak hadis nabinya, ada enggak komentar para ulama penjelasan itu. Jangan sembarangan semuanya bisa diala berkahnya. Ini ada ininya, ada keutamaannya, afdolnya, fadilahnya, seterusnya. Itu nggak bisa sembarangan. Kalau kita sembarangan menganalogikan, mengumpamakan, menyamakan sesuatu jadi kudus, jadi suci, jadi keramat, itu gara-gara kita menganggap itu ada manfaat ini dan itu. Apalagi terakhir ternyata yang bocor air PDAM, disangkanya bisa ngobatin ini itu. Ini kan parah. Itu satu kesyirikan yang luar biasa. Artinya dosa besar, al-kabair, gitu ya, al-kabair. Kemudian tahrumu salatu, ya, allati laisa laha sababun, ya. Diharamkannya, ya, suatu kegiatan atau salat, pengerjaan salat, ya, selain daripada yang diperintahkannya, mutaqaddimun, ya, diutamakan dari yang sudah diperintahkan, wala muqarrinun, ya, fi khamsati awqat, dari 5 waktu yang sudah ditetapkan, yang tadi sudah disebutkan. Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadrumi, ya, qadra rumhi, ya. Jadi waktu tulu, dari waktu yang matahari itu ketika waktu tulu di pagi hari. Wa indal istiwa fi ghairi yaumil jumu'ah, kecuali di hari Jum'ah. Hatta nazula, sampai turunnya atau selesainya masa tersebut. Wa indal isfirar, ya, hatta taghrub, dan waktu tadi sebelum maghrib, sampai waktu maghrib datang. Tapi waktunya sesaat, ya, enggak lama. Wa ya'da salatis subhi, wa ba'da salatis subhi hatta tatlu asyamsu, dan ketika ba'da salat subuh sampai kepada waktu sampai nanti waktu isyraq.
Ya, kecuali ada yang ketinggalan sholat fajar. Ini yang perlu diketahui. Kalau ada orang, jangan buru-buru. Mungkin ada orang yang nggak ngerti. Sebenarnya nggak ada sholat ba'diyah subuh. Nggak ada sholat ba'diyah subuh. Sama sholat ba'diyah asar. Ketika ada sholat ba'diyah subuh, mungkin dia kodok sholat isya. Mungkin dia kodok sholat fajar. Jadi sholat fajar itu saking utamanya sebenarnya itu sampai siang boleh. Jadi kita ketika bareng sholat duha, sebelum atau setelah sholat duha tuh di waktu pagi hari sampai bahkan sampai siang itu boleh mengerjakan sholat fajar. Itu kan sampai kenapa sampai dibela-belain sampai dikodok? Ya, sholat wajib aja masih ikhtilaf ulama untuk apakah wajib dikodok. Kalau yang deket wajib dikodok, yang ketiduran, yang deket-deket, yang beberapa hari dikodok. Tapi kalau yang udah lewat kan berbeda pendapat. Ya, sebagian besar ulama Syafi'iyah, Ustadz nih gimana nih kalau saya dulu remaja, waktu balik, sebelum saya hijrah? Ya, sebagian besar ulama Syafi'iyah yang berpendapat Syafi'i, maka kerjakan. Bagaimana? Seingatnya. Yang nanti kalau misalnya nggak ingat atau belum kebayar, insya Allah diampuni. Tapi sebagian lain ya nggak usah, cukup dengan bertobat. Mau yang mana yang dikerjain? Semuanya dua-duanya aman. Yang penting tobatnya bener. Masalah dia mau bayar kodok atau tidak, itu nomor 2 karena masih diperselisihkan. Ada yang menyarankan untuk dibayar di kodok, ada yang tidak usah. Tapi yang paling penting apa? Yang sekarang, jangan sampai kelewat lagi. Kita yang udah ngaji di sini, duduk di sini, jangan sampai nih masih ada yang kelewat waktu sholat gitu ya. Kalaupun terpaksa kesiangan, kerjakan. Jadi kalau bapak-bapak jangan sampai nih dilihat anaknya kesiangan subuh, jangan sampai enggak dikerjakan sama sekali. Kan jangan kayak tadi, karena malu lah sama tetangga, malu lah sama anak, udah sampai pabrik, sholat apa lu? Sholat subuh. Kenapa? Gua tadi kesiangan, capek banget tadi malam. Enggak apa-apa. Lebih baik malu di hadapan anak kita, keluarga kita, teman kita, daripada nanti dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Boleh Ustaz, sholat jam 8, boleh. Itu untuk mengkodok, untuk membuktikan keseriusan kita bahwa kita itu tidak melalaikan sholat yang kita tinggalkan. Ya. Tapi Ustadz saya berturut-turut, enggak apa-apa. Kalau kita ngerjain dengan mengkodok, peluang untuk diampuninya lebih besar daripada kita ninggalin sama sekali. Paham ya Pak sampai sini? Gitu. Nah itu kemudian yang selanjutnya mungkin waktunya agak tanggung untuk bahasan tentang sholat. Niat ya adaannya hilang kan. Kalau sholat bukan kodok, kalau kita pakai usolli fardhol isai misalnya arba'a rakaati mustaqbilal qiblati, adaan. Kalau adaan itu maksudnya waktunya sesuai dengan waktu ya. Kalau misalnya mau ditambah dihilangkan adaannya saja boleh, atau misalnya kodok lillahi ta'ala, kodok fardhol lillahi ta'ala dengan menambahkan kodok boleh. Inti kalau dengan mengucapkan usolli, yang pakai usolli. Yang tidak pakai usolli ucapkan saya sholat isya kodok tadi ketinggalan, nggak apa-apa. Kalau belum bisa atau dalam hati saya sholat kodok, udah boleh, sah. Nah, kalau yang pakai usolli berarti usolli fardhol isai ya. Kalau yang di waktunya pakai adaan, kalau di kodok berarti dengan lafaz kodok atau dihilangkan adaannya. Itu dengan niatan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, terutama tadi ya suka soal nguap, soal garuk-garuk, itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai apalagi imam atau sendawa. Itu ulang itu. Kalau sendawa itu bacaannya minimal dari awal ayat itu diulang. Kalau surat lain selain Fatihah mah nggak apa-apa. Tapi kalau Fatihah jangan sampai sholat itu terjeda oleh apa? Oleh sendawa, oleh nguap. Apalagi sengaja, gara-gara misalnya. Nah, bagaimana soal doa? Nah, doa itu makanya di tengah-tengah juga tidak disarankan. Kalau doa di akhir boleh. Misalnya ada yang waladhdallin, rabbighfirli wa liwalidayya amin. Itu masih boleh di akhir. Tapi kalau di tengah-tengah nggak boleh. Kalau di surat lain Rasulullah melakukan di tengah-tengah ayat, misalnya ayat tentang hari kiamat dan ayat tentang surga, misalnya innalil muttaqina mafaza ya Allahumma, misalnya inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa. Jadi setiap ayat, kalau apalagi sholat sendiri, kalau sholat jadi imam jangan sering-sering, nanti makmumnya ini ngapain sih imam, kalau yang nggak ngerti kan
Iya, lawang sujud tilawah aja, sujud tilawah itu ayat sajadah itu banyak yang nggak ngerti. Ini gimana nambah sujud ini? Jadi 5 rakaat sholat isanya itu aja yang nggak ngerti. Nah, gitu ya. Jadi kalau doa sebenarnya doa, misalnya kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alai, semua akan musnah. Maka kita berdoa tuh, ya Allah, berikanlah pahala yang tetap. Jadi lestarikan dan abadikan amal soleh saya, terima, sempurnakan, wajiburni, sempurnakanlah, seterusnya. Bisa ya, cepet banget ini. Cuma 1 fasal. Sebelum kita tutup ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Kalau lagi sholat, katanya keluar 3 huruf selain dari ya kan batal katanya. Ya, jadi kalau ada jadi apa ya, kalimah ya yang bermakna ya, kalimah yang bermakna selain dari kata-kata dari bacaan sholat itu bisa membatalkan sholat. Apalagi yang suka ngasih kode imam, misalnya imamnya lama nih itu batal karena disengaja. Kalau yang misalnya dia spontan, sesuatu yang tidak sengaja nggak apa-apa, apalagi cuma satu sesuatu apa ya, kalau dalam alfiah itu kan apa yang kalimatin wa qaulu am, jadi itu kan bisa ada maknanya. Kalau tidak bermakna atau tidak disengaja secara spontan itu masih tidak batal. Ternyata dia ada maksud maksudnya ya, atau latah, kan suka latah nih, anak-anak juga suka latah. Ketika imamnya udah baca ya Allah ammayatasaalun gitu, udah nah, itu batal. Itu yang dimaksud, tidak hanya bermakna atau ada maknanya, bahkan ngode-ngode atau latahan itu batal. Ya kan tadi udah dibahas. Kalau emang gatel spontan, itu pun nggak boleh disengaja. Karena kan ada orang yang suka kebiasaan ya. Nah itu ya suka begitu tuh. Nah, itu harus ditahan ketika sholat. Makanya imamnya juga jangan terlalu lama. Khawatir orang yang punya kebiasaan tadi itu tidak tahan. Itu kalau misalnya udah nggak bisa ditahan dalam arti udah jadi spontan, yaitu maghfur lahu. Ya, jadi sesuatu yang sudah diampuni. Ya, kalau misalnya ya nggak tahu ya kejadian di sini bisa terjadi apa tidak, tapi di masjid lain itu bisa terjadi sampai bikin imamnya grogi gitu karena memang kode gitu, kode atau kode dia udah selesai. Berarti kalau udah dehem dia udah selesai, imam buruan lah, saya udah selesai kan gitu. Nah, itu namanya kode-kode yang bisa membatalkan, baik itu ketika dia jadi makmum maupun dia ketika dia sholat sendiri, apalagi sholat sendiri gitu ya. Jadi kata-kata atau gumaman, gerendengan gitu, gerendengan ya, bergumam itu bisa membatalkan sholat, termasuk garuk-garuk yang terlalu banyak. Kalau dalam mazhab Syafi'i makanya yang paling tertib. Kalau di Mekah kita ngelihatnya mazhabnya Hambali segala macam ya, anaknya datang diambil lagi, digendong lagi juga nggak masalah, karena pakainya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i dan banyak ulama Syafi'iyah yang membahas di fikih, itu kita nggaruk Pak Isa, begini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kalinya batal. Kalaupun batal itu cuma gini doang. Itu dihitungnya sekali. Tapi kalau apalagi begitu, itu kenapa? Karena itu salah satu dari kehati-hatian dan adab. Kalau dalam Syafi'i itu paling tertib. Coba deh kita kalau misalnya antum yang pernah ke Arab itu kan ketemu macam-macam orang tuh. Ya, termasuk sebenarnya dalam kondisi darurat. Nah, dalam kondisi darurat itu kalau yang suka pegang HP atau lupa HP-nya nggak dimatiin, itu matiin. Karena darurat. Misalnya kita ambil di kantong, di rogoh, terus kita matiin, itu nggak batal. Walaupun itu kegiatan di luar sholat. Kenapa? Karena itu mencegah kemudorotan. Mencegah kemudorotan itu lebih diutamakan dari perintah yang wajib sekalipun. Kenapa? Kalau itu nggak dimatiin, teng teleng tong teng teng tong teng tong teng, udah subuh ternyata alarmnya baru bunyi.
Atau nanti nih lagi tahajud malam alarmnya. Orang lagi husu-husu udah mau nangis-nangis baca, ternyata tiba-tiba Pak Isa HP-nya alarmnya nyala. Teng teleng tong teng teng tong teng. itu jadi dimatikan. Nggak apa-apa. Atau ketika misalnya telepon lupa nih di silent, di reject. Jangan dibiarin aja sampai selesai imam sholat. Apalagi yang juga yang nelpon nggak tahu waktu gitu ya. Udah waktu sholat nggak dijawab, ayo aja diteleponin gitu. Nah, itu harus dimatikan. Nggak apa-apa. Itu ada ilat dan asbabnya sebagai asbab darurat. Jadi membiarkan handphone kita berbunyi, ya mematikan handphone kita dari dering HP itu lebih utama daripada biarkan, karena merusak. Bukan cuma kita yang nggak khusyuk. Lah samping kita imam, termasuk imamnya jadi aduh ini gitu. Makan kata Imam Sudais, aku di rumah saja nggak ada mendengarkan suatu musik. Tapi di masjid-masjid orang Islam sekarang ada musik-musik dari HP mereka yang berdering, kata Imam Masjidil Haram seperti itu. Dalam arti ya hati-hatilah, hati-hati. Dan kita harus tahu itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita di perjalanan lupa mematikan atau men-silent HP, diambil. Ya, tapi jangan dibaca WA-nya, dibaca di scroll, nggak usah. Cukup untuk dimatikan handphonenya, gitu. Dimatikan panggilannya supaya itu tidak berdering lagi, gitu ya. Tuh, Pak. Ada lagi pertanyaan sambil kita sebelum Isya? Ya, Bu Ujang. Ini saya punya teman, jadi dia membiasakan goyang kodok yang zaman Sebelumnya. Tapi dia meninggalkan kayak ba'da sholat itu nggak ada. Ba'diyah qobliyah. Ba'diyah sholat, qobliyah ba'diyah sholatnya, jadi dia nggak laksanakan. Dia melaksanakan yang boleh aja, gimana? Ya, jadi kalau mengambil pendapat dari para ulama yang menyarankan untuk membayar sholat yang sudah tertinggal, karena posisinya dia derajatnya wajib, maka mengkodok sholat yang dia anggap wajib yang pernah dia tinggalkan, itu lebih diutamakan daripada sholat sunnah rawatibnya. Memang afdolnya habis kodok dia sholat rawatib, atau rawatib dulu baru kodok. Tapi kalau dia waktunya terbatas, atau misalnya dia juga kemauannya terbatas, hoream deui gitu, itu nggak masalah. Tetap karena dia tadi sudah mengambil pendapat bahwa bahwa qada salat itu semaksimal mungkin harus dibayar. Nah, tapi kalau misalnya yang ngambil pendapat dengan keyakinan dia, dengan ilmu yang dia miliki bahwa salat yang sudah pernah ditinggalkan cukup ditaubati, itu juga nggak masalah. Kita juga saling menghormati. Tapi kalau kita melihat yang seperti itu ya nggak masalah. Karena dianggap bahwa prioritas yang dikerjakan dari yang wajib. Meninggalkan yang haram, mengerjakan yang wajib terus mendesak. Ya, kayak makanya tadi kita ketinggalan sholat isya, maka sholat subuh dulu, baru sholat isya, yang awal waktu dulu, yang hak waktunya dulu. Terus kemudian baru sholat sunnah. Nah, itu kalau kondisinya kayak tadi, kalau dia tinggalkan, ya kalau bisa kita sarankan ya tetap dijalankan gitu. Karena penambal sholat rawatib itu kan utama, bahkan sholat rawatib itu lebih disarankan, disayangkan ditinggalkan ketika sholat tarawih gitu. Karena itu ngadunya sunnah sama sunnah ya, diaduin. Sunnah, levelnya sunnah dengan sunnah. Tapi kalau dengan wajib maka nggak apa-apa. Gitu. Tentu saja kalau bicara afdoliyah ya afdolnya kerjakan dua-duanya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia terbatas waktu, terbatas tenaga, atau sekedar ya saya nggak pengen aja, ya nggak masalah. Karena prioritasnya levelnya di level wajib yang dia kodok tersebut. Allah alam. Ya. Was-was ya? Gimana itu ya? Tinggalkan was-was. Solusinya da ma la yaribuka illa ma la yaribuka. Jadi sesuatu yang membuat kita was-was dan cemas, apalagi berulang atau bahkan kita buktikan tidak terjadi, maka membiarkannya itu lebih utama. Artinya gini, kita misalnya was-was tentang pintu belum dikunci, maka sesekali harus kita patahkan. Iya, kentut. Was-wasnya karena nggak khusyuk. Was-wasnya secara khusus kentut gitu ya, buang angin.
Oh itu mah nggak boleh, malah haram. Was-was seperti itu jadi nggak boleh. Kita was-was karena mengulang misalnya wudhu karena ini, ya karena asda asbab aja itu harus ditinggalkan. Apalagi cuma sekedar bisikan, itu kan berarti nggak ada asbab. Cuma dia nggak yakin aja, nah, itu nggak boleh. Dulu punya keponakan kayak gitu, tapi diobatin. Ada gangguan dari jin. Iya betul. Ya, sampai wudhu berkali-kali, lama gitu. Iya betul, betul. Solusinya pertama dia harus meyakinkan dan memaksakan diri sekali. 1, 2, jangka panjangnya diruqyah. Baik itu meruqyah diri dengan ya afdalnya sih dia sendiri. Kalau sendiri belum bisa, maka baru dibantu. Jadi ruqyah dibantu oleh orang lain itu, ingat Bapak-bapak, ruqyah itu kalau dibantu orang lain itu kondisinya darurat. Kalau dia meruqyah sendiri nggak sanggup, maka dibantu. Masih angger. Itu bahaya. Karena was-was, jangankan was-was di sholat, was-was kayak tadi. Ini pintu udah dikunci belum ya? Mobil udah dikunci, itu gangguan jin memang, setan dari bangsa jin. Karena dengan was-was itu tadi, itu pintu masuk mereka. Dengan keraguan-raguan itu tadi. Takbiratul ihramnya diulang-ulang ya. Ragu. Sampai ke wudhu. Padahal di situ dia nggak ada misalnya ngerasa ada getaran, kan maaf ya, nggak ada getarannya, nggak ada baunya. Terganggu juga orang sekelilingnya kalau seperti itu. Ya jadi tindakan pertama dia harus diberikan keyakinan, udah paksain ya, sekalipun misalnya nganggapnya nggak khusyuk, apalagi itu sampai ke menganggap wudunya batal. Memang betul ada orang yang ditegur oleh Rasulullah, sholatnya rusak, ngulangnya dari wudhu. Tapi konsepnya bukan yang seperti itu. Kalau justru seperti itu, dia merusak dirinya sendiri, merusak sholatnya dengan waswas tadi. Ya tadi sekali lagi, mana solusinya? Solusinya diucapkan bahwa paksakan diri, yakinkan sekali. Minimal mengurangi yang tadinya berkali-kali jadi 2 kali, lama-lama sekali. Terus bagaimana? Diruqyah, dipegang di bagian kepala dan tengkuknya, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi titik-titik ruqyah itu kan ada titik tertentu ya. Ada di tengkuk terutama. Biasanya kalau yang perempuan itu ada di bagian masuk lewat bagian diafragma, ulu hati. Nah, makanya kalau terpaksa meruqyah perempuan itu pakai sarung tangan, terus kalau bisa kalau di bagian-bagian yang dekat dengan bagian-bagian sensitif itu disambung. Misalnya kita bawa istri kita, atau misalnya kita pegang suaminya, yang megang bagian sini suaminya, di ulu hati, sama di perut, itu kalau gangguan dari perempuan. Kalau di laki-laki ini di tengkuk, sama di ubun-ubun di kepala, sama di dada bagian sini, bagian kanan. Tapi udah pernah ngobrol. Iya, di ruqyah. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan. Termasuk bapak sendiri, Bu, coba aja ruqyah ini saya pegang dadanya, dipegang di di kepalanya, di tengah. Kalau memastikan sebelum mendiagnosa atau meruqyahnya atau menanyakan sendiri, kita nggak bisa menebak-nebak. Maksudnya nggak bisa ini pasti karena ini, nggak bisa. Gitu, karena ngelmu kah, karena kesambet kah, bisa jadi juga itu karena gini, orang dengan gangguan jin itu tidak hanya karena dia misalnya lepas dari zikir atau ngelmu, tapi misal dia itu sering dibentak, sering dimarahin, itu was-was dan ragu-ragu, bahkan menimbulkan ketidakpercayaan diri, itu juga bisa. Jadi gangguan psikologis, orang yang tertekan itu juga bisa. Makanya maaf, contoh kasus kalau kita dulu sekolah, anak-anak yang paling sering kena itu kerasukan dan gangguan jin itu orang-orang anak-anak pasus. Kenapa? Karena dia dalam latihan itu tertekan, dibentak-bentak, terus capek fisik, kadang-kadang kepanasan gitu. Di antara ya bukannya mencap buruk, bukan. Cuman yang paling berpotensi, makanya anak-anak perempuan dari anak-anak paskibra, terus yang paling sering kesurupan kan mereka. Kenapa? Karena ketemu semua kondisi psikologisnya tertekan,
kondisi fisiknya itu capek, kondisi kadang-kadang seringkali mereka juga lepas dari zikir. Itu 3 ketemu. Kalau 3 itu ketemu, maka paling mungkin bisa kena guna-guna, bisa katembrongan, bisa ya gitu. Terus kalau misalnya sejauh ini yang saya terapi, tidak ada jaminan kalau dia misalnya yang was-was itu karena ngelmu. Kalau karena ngelmu itu beda Pak. Kalau ngelmu itu ngoceh sama ngalayap. Nah itu bisa dipastikan 7 ya bisa ya 70-80% itu ngelmu. Jadi ngoyop terus ngoroceam itu ngelmu. Ilmu hikmah biasanya yang suka ilmu mental, ilmu nah itu beberapa kasus seperti itu. Tapi kalau yang kayak kenapa dia was-was? Justru was-was itu biasanya bukan ilmu, bukan ilmu hitam atau kedukun. Biasanya justru dampak psikologis. Kagetan, dia sering ya itu tadi, sering dimarahi, sering ketemu sesuatu yang menakutkan dia seperti itu. Gitu. Ya, dicoba diruqyah, dibantu. Kalau misalnya satu pabrik atau satu kantor, ketika waktu-waktu istirahat dipegang bagian-bagian tertentu, ditekan-tekan. Terus dibiasakan minum madu. Ya tadi sebenarnya ketika dia mau membiasakan baca sebelum tidur, membaca wirid, baca zikir dan seperti itu. Tapi kalau kondisinya sudah bertahun-tahun berarti dia harus dibantu sih. Karena kalau misalnya kan dia pastinya insya Allah kan dia sholat segala macam, berarti sholat dan zikir-zikirnya itu belum banyak membantu untuk menghilangkan gangguan-gangguan tersebut. Bisa terjadi, bisa. Nah, kita nih yang belum dapat gangguan, ditingkatkan kualitasnya dari sekedar ucapan jadi sesuatu yang kita mengerti dan kita resapi. Supaya apa? Supaya benar-benar zikir yang kita ucapkan itu, wirid-wirid yang kita lakukan bukan cuma sampai ke lisan saja, tapi memang membuat setan itu panas, nggak betah gitu. Malah ada Pak yang diruqyah itu nggak tanda petik ya, nggak mempan, nggak keluar, tapi keluarnya gara-gara kebiasaan dia zikir dan wirid. Gimana kamu? Oh 10 tahun kemudian, ya Ustaz alhamdulillah sekarang udah total nggak ada lagi gangguan. Yang dibawain baca Quran keringetan, yang malas suka dibawa sholat itu malas. Ya anak-anak kita juga termasuk yang suka ngebangkang. Jadi gangguan jin itu bukan cuma masuk dan ngerasuk ya. Jadi disertai dan diikuti itu juga termasuk loh. Ya, termasuk jangan merasa bangga, kata sesepuh kampung sini, anak saya mah ada sosok harimau dan nenek-nenek yang jangan bangga. Jadi kalau ada khodam, ada makhluk-makhluk yang menyertai dengan modus melindungi dan itu jangan bangga. Yang seperti itu nanti merepotkan. Ya, sekarang nggak masalah. Kenapa dilarang? Karena nanti bisa menimbulkan masalah. Bisa nanti minta bantuan, bisa menimbulkan kesombongan, bisa nanti ya hal-hal yang bersifat syirik. Makanya itulah berteman dengan jin nggak boleh. Makanya ada tuyul dan bakyul, jin dan jin itu anak kita harus dikasih tahu. Ini bukan jadi alasan, bukan jadi dalil, bukan jadi pembenaran bahwa berteman dengan jin itu boleh. Itu sebenarnya propaganda dan pembodohan, termasuk jin-jin yang suka nembus tembok. Itu kan kita bisa jadi kita aja kayak oh gitu ya, setan itu bisa nembus. Nggak bisa Pak. Setan itu hanya bisa masuk lewat pintu atau jendela yang terbuka. Kalau jendela dan pintunya tidak dizikirin. Jadi kalau misalnya dia rumah-rumah itu udah tertutup, apalagi nutupnya pas bismillah, baca dzikir dan doa, itu dia nggak bisa masuk. Termasuk jangankan kata Nabi, jangankan masuk, minum aja. Ada sehelai tisu atau kertas kata Nabi kita tutup, itu jin dan setan nggak bisa minum. Tapi walaupun ditutup, kalau misalnya kita nggak berzikir, nah itu bisa mereka mencampuri atau makanan yang jatuh. Makanya ada makanan jatuh, itu ada pada makan tuh makanan yang jatuh. Kalau masih bersih, yang dibuang yang kotornya aja. Ya, jangan suka membuang makanan. Nanti kalau makanan sembarang dibuang itu jinnya yang makanin. Dari korinnya atau jin yang ikut masuk ke rumah itu makan. Kalau dia kenyang dan besar, itu semakin rasa takut kita, rasa malas semakin besar. Itu termasuk diantaranya ibu-ibu diingatkan kalau pulang sekarang ngaji, Bu, kata Ustadz nggak boleh ninggalin makanan di wastafel. Bukan cuma waspada tikus, itu setan dari bangsa jin itu senang sekali dengan hal kotor seperti itu. Jadi minimal kalaupun piring yang nggak dicuci,
apa namanya, sampah sayur, sampah ikan, apa semuanya dimasukkan ke plastik, masukkan tong sampah, dibungkus. Di bapak nggak ngelihat aja ada jin dari setan dari bangsa jin itu yang cetom gitu, cetom teh. Pokoknya bergembira dia, berpesta pora di bekas-bekas makanan yang kita makan gara-gara nggak dibenahin. Apalagi di dalam rumah tersebut jarang dibacakan Quran, zikir dan seterusnya. Nah, makanya terutama waktu maghrib baca bismillah, tutup. Kalau mereka masuk, ketemu langsung wastafel, ada banyak makanan, nah udah. Jadi yang kita hindari itu bukan cuma ada tikus kecoa, tapi dari makanan bangsa setan. Kemarin kita bahas tentang bagaimana membuang air panas ke wastafel, ke lubang air, itu juga harus ada adab. Dalam hal itu bukan kita hurafat atau tahyul, emang itu ada adabnya. Kan zaman sekarang orang antara dua kutub nih. Kalau kita kan wasaton, kita kan tengah-tengah. Kita takut dan tunduk nggak boleh, tapi sombong jangan. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Islam lah. Tapi kalau misalnya ada orang sekarang itu yang sama sekali semua yang goib-goib dianggap tahayul. Sampai ada yang kemarin bilang santet itu nggak ada. Santet ada nggak? Ada. Sihir itu ada. Tapi juga jangan jadi yang ekstrim kiri. Semua yang setiap yang gaib semuanya wah pokoknya ini gaib ini harus diiniin, harus diini amalannya yang begini-begini. Atau si Arong si Badung anak Bagong mau lewat gitu, nggak boleh. Numpang itu nggak boleh, syirik. Bagaimana yang Ustadz yang kita lakukan ya? Kalau kita merasa ada orang yang misalnya nyebut daerah itu angker, itu bahaya, kita baca zikir. Tapi nggak juga, mana katanya di si anak angker, itu nggak boleh. Kemarin nih, ini anak-anak sebesar ini, maaf ya Pak ya. Itu gara-gara nggak percaya adanya jin, dia nggak percaya. Apaan jin? Wah, tahayul, sekarang udah modern. Bukan jin segini deh, kelas 4 SD Pak Agus. Ini ada nggak kelas 4? Nggak ada ya. Itu kencing deh, kencing di lobangan di bawah pohon. Itu nggak berhenti-berhenti kencingnya. Sekarang alhamdulillah udah di ruqyah, udah berkurang. Itu dan anehnya, kalau tidur nggak ngompol. Kalau gangguan medis, dia bangun untuk kencing atau ngompol. Pas dia tidur berhenti. Kata saya bilang syukur nggak bengkak. Nah, itu makanya anak-anak kita hati-hati tuh. Itu adab. Jadi kalau ada lobangan di kebun, ada gombolan, kalau semak-semak, itu nggak boleh sembarangan. Bukan berarti kita tunduk sama jin, tapi memang termasuk kalau ketemu tulang. Kita main nih di kebun nih, adik-adik nih, main tulang atau di sekitarnya ada tulang, terus kita potong-potong, kita buang. Jangan diganggu. Kalau dibuang ke tong sampah, segala macam boleh, tapi jangan diganggu karena itu jatah jin. Dan jangan berlama-lama, apalagi sampai main HP di dalam kamar mandi. Nggak ikutan saya. Aduh. Ayah itu bawa HP supaya nggak dimainin dede. Aduh, nggak ikutan saya ya. Itu demikian ya Pak ya. Nanti mungkin kita bisa sambung di obrolan yang santai setelah rehat, setelah isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.